Sepertinya warga Indonesia nggak bisa menaruh harapan lagi pada Presiden Prabowo. Pidato-pidato Presiden Prabowo itu isinya tidak pada substansi permasalahan bangsa yang kita hadapi saat ini. Presiden Prabowo dalam pidatonya tidak pernah kita dengarkan dia menawarkan masa depan buat anak-anak muda Indonesia. Dia tidak pernah bercerita tentang Indonesia masa depan. Dia tidak mempidatokan bagaimana nasib guru honorer. Dia tidak pidatokan bagaimana nasib tenaga medis honorer. Ya, dia tidak pidatokan bagaimana itu nasib BPJS yang dicabut, nasib pendidikan gratis, nasib 18.000 lapangan pekerjaan. Presiden tidak mempidatokan tuh rupiah yang melemah saat ini ya. Presiden tidak pidatokan itu. Yang dia persoalkan hanyalah masalah entitas politik tertentu. Kemudian dia menyuruh rakyatnya pergi, yang paling membuat saya kecewa ya. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Jadi isi-isi pidato presiden itu konteksnya tidak bagaimana membenahi dan membangun Indonesia bagaimana hari ini dan bagaimana masa depan. Bagaimana pendapat kalian ya? Oke. Viral, para guru demo meminta tutup MBG. Nggak bakalan tutup MBG ini ya. Soalnya MBG ini program yang dibangga-banggakan pemerintah ya. Reputasi taruhannya ya, jika sampai tutup ya. Nggak peduli mau orang di dalamnya banyak yang korupsi, banyak yang keracunan. Pokoknya program ini harus tetap jalan. Niat Bapak Presiden mungkin baik ya, mulia ya. Dia tidak mau ada anak bangsa yang kelaparan. Hanya saja sayangnya banyak disalahgunakan. Saya sebagai rakyat kecil, kalau menurut saya ikut aja saran dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing KDM, calon presiden, amin. Jadi MBG itu diwujudkan dalam bentuk uang saja ya, langsung oleh orang tua siswa, gitu lebih simpel. Terus bagaimana soal para pekerja atau relawan dan karyawan? Kan masih ada 18 juta lagi lapangan pekerjaan. Udah itu aja ya. Jadi untuk mempersiapkan kader-kader generasi penerus bangsa, itu ya, tertulis di dalam amanat Undang-Undang Dasar itu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa yang cerdas itu ya, yang diprioritaskan itu pendidikan. Sudah ya, menurut saya gitu aja ya. Pendidikan yang gratis aja gitu ya. Dari PAUD sampai sarjana digratiskan. Jangan ada biaya sepeser pun gitu ya. Kalau MBG bisa dibentuk uang kan, kasih aja ke siswa untuk bekal sekolahnya ya. Di situ ekonomi akan hidup, para pedagang sekelilingnya kan akan hidup ya. Gitu. Jangan sampai niat baik disalahgunakan. Seperti contoh keracunan yang sekarang ini lagi viral ya. Itu kan yang keracunan manusia ya, anak manusia ya, bukan hewan ya. Sekali lagi yang keracunan itu anak manusia ya. Saya kritis, hanya ingin memberikan pendapat. Menurut para warga gimana ya? Setuju atau enggak? Besarin anak dari bayi sampai sekolah, kasih makan 3 kali sehari sama uang jajan. Giliran anaknya cerdas diklaim karena MBG. Ini sedikit banyak mewakili perasaan dan unek-unek emak-emak di Indonesia ya, orang tua di Indonesia. Tapi pikir betul juga lah ya, MBG cuma kasih makan sekali loh sehari ya. Itu pun dengan berbagai macam menu yang kadang basi, ada belatung, kadang menunya cuma itu aja. Bukannya kita gak bersyukur, tapi siapa sih yang terima kalau kayak gini? Kita lihat komenan netizen yang budiman ya. Berkat MBG, anakku jadi selalu muji masakan ibunya paling enak. Tapi karena MBG, anakku jadi suka berbagi. Soalnya dia nggak doyan, jadi MBG-nya dikasih ke teman-teman. Bener, karena MBG anakku jadi tahu belatung dimakan. Bikin sakit hati, padahal anakku tidak pernah mau makan MBG karena katanya sering basi, nasi lauknya dingin, menunya itu aja. Semenjak ada MBG, kemenakanku tingginya jadi 40 meter. Berkat MBG, anakku tahu rasanya makanan basi. Ya inilah yang dikeluhkannya ya ini, kalau nggak belatung ya basi, menunya itu aja. Kalau sampai ada kasus keracunan yang mungkin ya menimpa anak-anak dari sebagian besar orang tua ya, karena inilah ya, karena
tidak di cross check secara menyeluruh ya. Tapi kalian tambahin lah di komen. Ini mungkin orang tua sama mama nih yang pada ngomel nih nanti di komen nih. Anggota DPR, program MBG kalau diteruskan dengan anggaran yang jumbo, negara bisa bangkrut. Mereka yang mencanangkan program ini, terutama presiden, mikir gak ke depannya bakal kayak gini? Mikir gak ke depannya yang diperas adalah masyarakat? 84% pendapatan negara, APBN negara dari pajak rakyat. Kalau APBN itu ya yang katanya hasil efisiensi dari sebagai macam, korelasinya hasil efisiensinya itu nggak seberapa dibandingkan jumlah pengeluarannya, gitu loh. Pengeluaran untuk program seperti ini sehari 1,2 T, efisiensinya berapa sih? Itu loh. Belum untuk pembiayaan urusan negara yang lain seperti kunjungan luar negeri presiden, seperti pembayaran gaji ASN dan sebagainya. Hasil efisiensi itu sebenarnya kalau orang Jawa bilang nggak nuntut Pak, buat nutupin defisit APBN itu nggak nuntut, gitu loh. Akhirnya apa? Untuk menutupi defisit tersebut, untuk menutupi keboncosan APBN, apa yang dikerahkan oleh pemerintah? Ya penarikan pajak itu Pak. Ya sektor-sektor yang seharusnya nggak patut buat dipajakin, jadi dipajakin, nilai pajaknya dinaikin. Ya yang susah siapa? Masyarakat, rakyat lagi. Apakah pemerintah nggak punya pikiran? Oh ya, ketika aku menjalankan program seperti ini, ya minusnya lebih banyak gak sih daripada positifnya? Gitu loh. Harusnya kan punya pikiran seperti itu. Dan terbukti ternyata program seperti ini, terutama MBG ini ya, selain menyetut anggaran yang triliunan, juga menjadi bahan koruptor, ajang lahan basah buat mereka mengkorupsi besar-besaran. Gitu loh. Ya kalau DPR mempertanyakannya sekarang telat Pak, dari awal memang nggak ada koordinasi, nggak dikomunikasikan. Kalau udah kayak gini aja seakan-akan mau jadi pahlawan. Ya DPR juga sih, orang presiden mengeluarkan biaya sebesar itu kan ya atas persetujuan DPR. Oh iya lupa, anggota dewan juga punya dapur ya anggota. Ya jadi ya percuma lah ya. Sisa makanan MBG jadi pakan bebek dan entok. Para peternak mengaku sangat senang sekali dan berharap program tetap berjalan karena ini sangat bermanfaat buat hewan-hewan mereka, buat hewan ternak mereka. Jadi para peternak ini mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberi pakan ternak mereka. Luar biasa. Keren. Tapi kalau begini MBG ini berarti singkatan dari makanan bebek gratis dong. Bukan makan bergizi gratis. Seorang ibu bongkar MBG di hadapan anggota DPR RI. Dijamin, Kodari kalau melihat ini pasti akan meriang. Ya sudah deh, langsung saja simak nih cuplikan videonya. Mau ngasih makan kami kan? Mau ngasih makan anak-anak kami kan? Masa kami nggak boleh ngomong? Masa kami nggak boleh kasih rekomendasi? Permisi, mau ngasih makan kami kan? Pakai uang kami kan? Pakai uang kami, pakai keringat kami, yang kami harus serahkan dan nggak boleh berdebat. Pajak main potong. Oke, tapi ketika Anda memberi makan kami, anak-anak kami, please be civilized, beradablah. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin? How dare you? Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak bisa punya iuran BPJS. Anaknya keracunan, diracuni oleh negara, dan tidak ada kompensasi apapun. Yang kelimpungan Pemda, bukan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kita harus bertanya, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, bagaimana sih cara kita menjalankan negara ini? Bagaimana sih cara kita menjalankan negara ini? Sebuah pertanyaan dan sekaligus closing statement yang membuat anggota DPR terdiam ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu tadi terkait dengan masalah MBG. Bayangkan saja ya, bagaimana jika Kodari mendengarkan pemaparan ibu tadi. Pasti telinga Kodari itu kepanasan dan gak tahan langsung memotong pembicaraan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh ibu tadi sudah komplit dan sangat jelas sekali. Sekarang tinggal bagaimana respon dari pihak pemerintah. Apakah pemerintah itu mau mendengarkan, mau menerima masukan, atau justru si ibu tadi akan dituduh sebagai antek asik?